Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fatriani, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN CM Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan NIM 211250314. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 18 Ampang Gadang kelas 4 dengan materi memahami konsep Bali menurut ilmu biologi. Sekian dan terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak ibu semuanya? Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan proses belajar mengajar, alangkah baiknya kita membaca doa dulu dan disiapkan oleh Aldiano serta doa pendeknya. Kepada Aldiano dipersilahkan. Kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan enggan memberi bantuan. Sadaqallahul azim. Maha benar dengan segala firman. Seperti biasa, Ibu akan mengabsen dulu. Ibu akan mengambil absen. Dengarkan baik-baik ya, anak Ibu. Ragis, Aldiano, Wahyu, Yelpi, Ahmad Fahri. Tadi ada Ananda. Tadi ada teman Ananda yang sakit, Georgino, semoga cepat sehat dan pulih. Semoga ke sekolah lagi seperti biasanya bersama kita. Kita doakan semoga Ananda Georgino cepat sembuh. Sekarang Ibu akan memeriksa kerapian dan kebersihan kita. Coba anak Ibu berdiri dulu. Coba dilihat sekeliling kita dekat meja, kursi, apakah ada sampah? Tidak, Bu. Anak-anak Ibu semuanya sudah rapi dan sekitar kelasnya sudah bersih. Silahkan duduk kembali. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita dan cinta tanah air, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada anak-anak Ibu dipersilakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
sanalah berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Apakah anak-anak ibu masih ingat kesepakatan kelas kita? Nah, siapa anak ibu yang masih ingat? Coba silakan Sari. Tidak boleh meludah di kelas. Siapa lagi yang masih ingat, nak? Itulah kesepakatan kelas kita yang harus kita laksanakan, harus kita kerjakan, harus kita patuhi. Ya, tidak ada yang tidak mematuhi kesepakatan kelas kita yang telah kita buat bersama. Minggu kemarin kita telah belajar mengenai toleransi. Sekarang kita masuk pelajaran baru, yaitu tentang Bali. Ibu mau bertanya, apakah anak-anak ibu pernah mendengar kata-kata Bali baik secara langsung ataupun tidak langsung? Adakah anak-anak ibu yang tahu kata-kata Bali? Apa itu, nak? Kata-kata Bali? Tumbuh jenggot. Iya, jangan takut Audiano, silakan dijawab. Apa lagi? Suara menjadi merdu. Apa lagi, nak? Lihatlah pada diri kita. Apakah kita sudah mengalami perubahan fisik kita? Apa-apa perubahan fisik kita? Siapa yang tahu perubahan fisik kita? Bagi perempuan apa lagi? Datang menstruasi. Nah, dari ciri-ciri yang Anda ketahui, itu adalah tanda-tanda Bali bagi laki-laki dan perempuan. Sekarang, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, yaitu 1, menyebutkan tanda-tanda usia Bali atau kedewasaan dengan benar. Yang kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda Bali dalam ilmu biologi dengan benar. Ketiga, mampu melaksanakan kewajiban setelah usia Bali. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. 3 tujuan pembelajaran kita. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, marilah kita ice breaking dulu. Pada anak-anak ibu dipersilahkan berdiri. Kita akan bernyanyi bersama tepuk 1 ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, anak-anak ibu silakan duduk kembali. Anak-anak ibu, kewajiban kita setelah kita usia balik adalah melaksanakan sholat dan puasa. Model pembelajaran kita pada hari ini adalah model PBM dengan metode diskusi. Apakah kita sudah mengalami perubahan fisik kita? Bertambah apa lagi? Bertambah kedewasaan kita, bertambah usia kita. Apa lagi? Karena sudah balik. Itulah apa nak? Tanda-tanda balik. Karena sudah balik. Itulah apa nak? Tanda-tanda balik. Anak-anak ibu, silakan anak-anak ibu perhatikan dan simak video yang akan ibu tampilkan di depan. Timo, kita bahas tentang perubahan tubuh dan diri remaja. Yuk, siang nanti kita masuk sekolah. Yuk, nanti aku ajak teman-teman yang lain ya. Kita mau bahas apa sih tentang tubuh, penyakit, COVID, atau apa aja? Tentang pubertas dan kesehatan reproduksi. Ini malu. Teman-teman gak perlu malu. Ajak
penting untuk kita bahas agar tahu perubahan apa saja yang terjadi pada tubuh dan kita dan gimana menghadapinya dan tahu apa yang harus kamu lakukan. Dan setelah minum basah, kamu harus mandi ya. Selama masa remaja sampai dewasa, penting untuk merawat organ reproduksi kita. Nah, ini tipsnya. Yuk kita baca bersama. Pada masa pubertas, ada juga loh yang berubah di dalam diri kita, diantaranya Kesimpulannya, penting bagi remaja memahami masa pubertas agar kita dapat menjaga kebersihan, kesehatan, dan lebih menghargai tubuh. Sehingga kita bisa mengambil keputusan untuk tidak melakukan perilaku seksual beresiko dan tidak menikah di usia anak. Kita harus ingat ya, berbagai perubahan yang terjadi di tubuh dan diri kita itu hal normal. Yuk sadari diri dan tubuh kita dan hindari perilaku beresiko. Apakah anak hebat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang penting dan menarik tentang perjalanan hidup kalian, yaitu menyambut usia balik. Yuk siapkan hati dan pikiran kita untuk belajar bersama ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama ya, agar pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan penuh keberkahan. Ayo ikuti doa ini dengan khusyuk ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkan aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Hari ini kita mempunyai beberapa tujuan penting. Kita akan belajar apa itu usia balik, mengenali tanda-tandanya, dan memahami perannya dalam kehidupan kita, baik dari sudut pandang agama maupun ilmu pengetahuan. Tidak hanya itu, kita juga akan berlatih untuk menjadi pribadi yang lebih bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Semoga tujuan-tujuan ini bisa kita capai bersama dengan semangat belajar ya. Anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar ini. Setiap manusia melalui fase kehidupan yang berbeda, dimulai dari bayi hingga usia lanjut. Nah, di fase manakah kalian berada sekarang? Apa yang kalian rasakan saat menyadari bahwa kalian akan terus tumbuh dan berkembang? Sekarang ibu mau tanya, berapa umur kalian sekarang? Coba hitung berdasarkan tanggal lahir ya. Bagaimana perubahan tubuh kalian dari kelas 1 sampai kelas 4? Apakah masih anak-anak atau sudah besar? Kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting. Karena hal tersebut berhubungan dengan kewajiban dalam menjalankan syariat agama Islam, yaitu usia balik atau dewasa. Balik itu apa sih anak-anak? Ya, secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah, balik adalah kedewasaan bagi seorang. Dalam pandangan Islam, balik merupakan fase di mana seorang muslim telah dianggap bertanggung jawab secara penuh atas perbuatan dan kewajibannya terhadap syariat agama, seperti menjalankan sholat, puasa, zakat, dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Balik ditandai dengan beberapa perubahan fisik dan emosional. Anak-anak, mari kita bahas tanda-tanda balik dari dua sudut pandang. Yang pertama, menurut ilmu biologi. Apa itu ilmu biologi? Yaitu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan kehidupannya.
Kemudian, menurut ilmu fikih, apa itu ilmu fikih? Yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam. Anak-anak, untuk lebih jelasnya, ayo simak penjelasan berikut ini ya. Kali ini kita akan fokus pada tanda-tanda balik pada laki-laki menurut ilmu biologi. Saat seseorang memasuki masa balik, tubuhnya mengalami berbagai perubahan. Pertama, tumbuh jakun yang membuat suara laki-laki menjadi lebih dalam. Kedua, tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh seperti jenggot, kumis, dan jambang. Ketiga, suara menjadi lebih besar atau berubah, menandakan adanya perubahan hormon di tubuhnya. Yang keempat, nafsu makan meningkat karena tubuh membutuhkan lebih banyak energi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, kita akan membahas tanda-tanda balik pada perempuan menurut ilmu biologi. Sama seperti laki-laki, tubuh perempuan juga mengalami perubahan yang menandakan bahwa ia sudah memasuki masa balik. Yang pertama, pinggul dan payudara membesar sebagai bagian dari perubahan fisik yang terjadi pada tubuh perempuan. Yang kedua, tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh seperti ketiak dan area kemaluan. Ketiga, suara menjadi lebih merdu karena perubahan hormon yang terjadi. Keempat, nafsu makan akan meningkat karena tubuhnya membutuhkan lebih banyak energi untuk mendukung proses pertumbuhan. Anak-anak, dalam ilmu fikih, tanda seseorang sudah balik atau dewasa juga bisa dilihat dari beberapa hal. Pada laki-laki, tanda balik bisa terlihat dari pipi basah dan berumur 15 tahun. Sedangkan pada perempuan, tanda balik adalah haid atau menstruasi serta mencapai umur 15 tahun. Namun, jika pada usia 15 tahun seseorang belum mengalami mimpi basah atau haid, maka menurut fikih mereka sudah dikatakan dewasa dan bertanggung jawab atas kewajiban agama. Anak-anak, setelah mengalami perubahan yang menandakan balik seperti mimpi basah pada laki-laki atau haid pada perempuan, kita berada dalam keadaan hadas besar. Hadas besar adalah keadaan yang memerlukan mandi wajib untuk bersuci. Mandi wajib ini penting agar kita bisa melaksanakan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran dengan sah. Jadi, setelah mengalami tanda-tanda balik, kita harus mandi wajib terlebih dahulu untuk menghilangkan hadas besar tersebut. Anak-anak, berikut adalah tata cara yang benar untuk melakukan mandi wajib. Diawali dengan niat, nawaitul ghusla bi raf'il hadasil akbari Allah billahi ta'ala. Kemudian mencuci tangan 3 kali dan membersihkan kemaluan dengan tangan kiri dan berwudu, selanjutnya keramas, kemudian menyiram kepala sebanyak 3 kali, dilanjutkan dengan menyiram seluruh tubuh dengan mendahulukan bagian kanan. Jangan lupa gunakan sabun dan sampo supaya lebih bersih. Dan yang terakhir, berpindah tempat dan membasuh kaki. Dengan begitu, kita sudah bersuci dari hadas besar dan siap untuk melaksanakan ibadah dengan sah. Anak-anak, setelah seseorang memasuki usia balik, ia sudah dianggap mukallaf, yaitu orang yang wajib melaksanakan kewajiban agama. Salah satu kewajiban pertama yang harus dilakukan oleh seorang yang sudah balik adalah sholat fardu. Sholat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan setiap hari, seperti sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Mari kita ingat bahwa sholat merupakan tiang agama.
Jadi kita harus melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Selain sholat, kewajiban mukallaf lainnya adalah menutup aurat. Menutup aurat adalah cara kita menjaga diri dan menghormati perintah Allah. Bagi laki-laki, aurat yang harus ditutup adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut. Sedangkan bagi perempuan, aurat yang harus ditutup adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, anak-anak ibu, dari video yang ibu tampilkan tadi, apakah anak ibu sudah mengerti? Nah, sekarang ibu akan membagikan kartu segi 6 bersama LKPD dan dikerjakan secara berkelompok. Kita harus bekerja sama untuk mengerjakan tugas ini. Nanti ini tidak digunting ya, nanti ibu jelaskan lagi. Nah, yang ini tidak usah digunting. Yang ini tidak usah digunting, ini saja yang digunting. Nah, ini dikerjakan berdua. Nih, ini kerjakan bertiga. Kerjasama. Cari isinya masing-masing. Mulai lagi. Silakan digunting. Silakan ini kerjakan 3 orang. Cari isinya. Udah. Silakan cari isinya di buku kita. Buku kita kan ada. Ibu akan mengambil nilai ya. Ibu akan mengambil nilai. Dipotong dulu nak tengah-tengahnya, digunting dulu tengah-tengahnya. Baru dibuat isinya nanti. Gunting di sini dulu. Sudah nak? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah nak? Belum. Sudah semua kelompok? Oh. Sudah siap kerjanya apa belum nak?
Nah, anak-anak ibu sudah ada yang siap? Sudah. Sekarang kita akan tampilkan perwakilan kelompoknya satu persatu ke depan. Silakan anak ibu kelompok 1 yang akan dibacakan oleh Sari. Udah Sari dipersilakan. Bacakan nak tanda-tanda balik bagi perempuan. Waalaikumsalam. Apakah benar yang dikatakan oleh Sari, tanda-tanda balik bagi perempuan itu, nak? Benar, sama jawabannya, nak. Sama. Berikan tepuk tangan untuk Sari dulu. Nah, sekarang silakan kelompok 2 yang akan dibacakan oleh Ragis. Silakan Ragis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah tanda-tanda balik bagi laki-laki. Apakah benar yang disampaikan oleh Ragis? Apakah sama dengan anak ibu? Sama, Bu. Sekarang kita berikan tepuk tangan untuk kelompok Ragis, Bu. Nah, sekarang tampil kelompok 3 yang akan dibacakan oleh Rafdal. Pada Rafdal, silakan. Berdiri yang bagus, nak. Apakah benar yang disampaikan oleh Rafdal, nak? Benar, Bu. Pada Rafdal kita beri tepuk tangan. Nah, dari hasil diskusi yang anak ibu tampilkan itu, silakan kumpulkan ke depan terlebih dahulu. Kumpulkan ke depan. Setelah kita berdiskusi, perhatikan lagi Bu ke depannya, nak, ya. Pengertian balik itu adalah tanda bahwa seseorang sudah masuk dewasa. Kemudian pengertian balik dalam Islam menandakan bahwa seseorang sudah dikenai kewajiban syariat seperti sholat dan puasa. Kemudian usia balik itu berusia sekitar 9 tahun sampai 15 tahun, tergantung kondisi fisiknya masing-masing. Tanda-tanda balik bagi laki-laki: 1. Mimpi basah. 2. Tumbuh bulu di sekitar kemaluan dan ketiak. 3. Suara menjadi besar atau menjadi lebih berat. 4. Mulai tumbuh kumis dan jenggot. Kemudian tanda-tanda balik bagi perempuan mengalami haid atau menstruasi,
tumbuh bulu di sekitar kemaluan dan ketiak, payudara mulai berkembang, suara berubah menjadi halus. Kewajiban kita setelah balik, setelah balik, setiap muslim wajib mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menutup aurat sesuai syar'i, menjauhi perbuatan dosa dan besar dan kecil, bertanggung jawab atas perbuatan kita sendiri. Nah, setelah ini anak-anak ibu sudah mengerti semuanya? Sudah, Bu. Tentunya anak-anak ibu sudah capek. Sekarang kita ice breaking dulu. Kepada anak-anak ibu silakan berdiri. Tepuk semangat. Dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Nah, setelah itu akan anak-anak ibu duduk kembali dan ibu akan membagikan. Setelah kita melakukan ice breaking, ibu akan melaksanakan evaluasi. Silakan nanti anak-anak ibu jawab sendiri-sendiri. Sebelum ibu sambil ibu membagikan, silakan buku paketnya disimpan dulu. Nanti dikerjakan sendiri-sendiri ya. Buat nama dulu nak. Jangan ditukar, itu untuk awak nak. Kerjaan nak. Kerjakan sendiri-sendiri. Buat nama terlebih dahulu nak. Kerjakan ini. Silakan kerjakan, ambil pena. Silakan kerjakan nak. Buat nama dulu nak, kerjakan sendiri. Silakan dikerjakan, ambil lagi penanya. Ini saja. Apakah sudah dikerjakan nak? Nah, silakan kumpulkan ke depan kembali. Silakan dikumpulkan ke depan kembali. Nah, anak-anak ibu, dari pembelajaran kita tadi, apa pelajaran kita hari ini? Tanda-tanda balik. Apa tanda-tanda balik itu nak? Hah? Tumbuh jenggot. Apa kewajiban kita setelah balik? Sholat, menjalankan syariat Islam seperti sholat,
Bagaimana pelajaran kita hari ini anak ibu? Apakah menyenangkan, menggembirakan? Menyenangkan dan menggembirakan. Adakah anak ibu yang belum paham materi kita hari ini? Sekarang tugas kita di rumah, tolong anak ibu catat. Tulislah kewajiban yang harus dilakukan anak setelah balik, dan berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tugas kita ini nantinya kita kumpulkan di pertemuan berikutnya atau di pertemuan kita minggu depan. Untuk materi kita pada pertemuan selanjutnya yaitu tentang aturan yang dilakukan setelah balik. Anak-anak ibu semuanya, setelah pertemuan kita ini berakhir, kita akan melakukan operasi semut. Silakan periksa dekat kursi atau meja kita masing-masing apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada, tolong diambil dan diletakkan di tong sampah. Sekarang kita akan melakukan ice breaking. Silakan berdiri. Anak soleh rajin ngaji sampai mati. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yes. Silakan anak ibu duduk kembali. Sekarang kita akan pulang. Sebelum kita menutupi pelajaran kita terlebih dahulu pada anak ibu Adiano, ibu persilahkan siapkan. Siang. Terus nak.